Halo guys, kembali lagi bersama Handi dan di video kali ini kita akan membahas mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum secara simpelnya menjelaskan mengenai persamaan Schrödinger, yaitu bagaimana kita menentukan posisi suatu elektron dalam awan elektron. Nah, dalam menentukan bilangan kuantum terdapat 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Urutannya yaitu N, L, M, dan S. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N. N mendeskripsikan kulit elektron atau tingkatan energi suatu elektron. Dalam penulisan bilangan kuantumnya, N tidak bisa 0, tidak bisa negatif, dan juga harus bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Bilangan kuantum N ini juga menunjukkan periode dari suatu atom. Jadi ketika N-nya sama dengan 3, jadi periodenya sama dengan 3. Selanjutnya yaitu bilangan kuantum azimut atau bilangan kuantum anguler yang disimbolkan dengan huruf L. L ini menandakan momentum anguler dari suatu orbital dan juga menjelaskan adanya subkulit dalam kulit atom. Nilai L selalu kurang dari sama dengan N-1, tetapi tidak bisa negatif dan selalu bilangan bulat. Tingkatan L ini disimbolkan dengan huruf, yakni S, P, D, dan F. S menunjukkan subkulit yang pertama atau L sama dengan 0, P menunjukkan subkulit yang kedua atau L sama dengan 1, D subkulit yang ketiga atau L sama dengan 2, dan F menunjukkan subkulit yang keempat atau L sama dengan 3. Contoh, misalkan N sama dengan 1, maka kemungkinan L-nya adalah 0. Dan ketika N sama dengan 2, maka kemungkinan L-nya adalah 0 dan 1. Ketika N sama dengan 3, kemungkinan L-nya yaitu 0, 1, dan 2. Dan ketika N sama dengan 4, maka kemungkinan L-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Dalam konfigurasi elektron juga diketahui adanya orbital atau lintasan di mana kemungkinan besar dapat ditemui elektron. Orbital ini ditunjukkan dengan bilangan kuantum magnetik atau M, yang menunjukkan orbital yang diisi oleh elektron serta berapa banyak orbital yang dapat terbentuk. Jumlah M itu rumusnya L kali 2 tambah 1 dan penulisannya yaitu negatif L hingga positif L. Masuk nolnya juga. Ketika L sama dengan 0, maka M-nya sama dengan 0. Ketika L sama dengan 1, maka M-nya sama dengan negatif 1, 0, dan 1. Ketika L sama dengan 2, maka M-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Ketika L sama dengan 3, maka M-nya sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi ini ada contoh ilustrasinya. Pada subkulit S, bentuknya cenderung seperti ini, yang artinya bahwa di daerah sekitar sini kita bisa menemukan elektron. Kalau pada subkulit P, bentuknya menjadi seperti ini, kayak barbel gitu. Nah, jadi di bagian ini, kita bisa kemungkinan besar menemukan elektron atau elektron seringkali berada di sana. Nah, kalau dilihat, ini kan dia bisa jadi 3 bentuk, seperti ini, dan ini. Jadi kalau dia subkulitnya P, itu bisa diisi oleh 3 orbital. Sampai di subkulit D, bentuknya menjadi semakin kompleks seperti ini, dan bisa terbentuk 5 jenis bentuk orbital. Maka dari itu, subkulit D memiliki 5 orbital dalam penulisannya. Ketika sampai di subkulit F, bentuknya menjadi tambah aneh, dan ilustrasinya menjadi seperti ini dengan 7 bentuk orbital. Bilangan kuantum yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau S, menunjukkan arah beredarnya elektron dalam orbitalnya atau arah rotasinya. Bentuk bilangan kuantum spin ini hanya ada 2, yaitu plus tengah ataupun minus tengah. Menurut aturan Hund, seluruh orbital harus terisi oleh elektron dan tidak boleh dibiarkan kosong sebelum ada orbital yang terisi oleh 2 elektron. Cara mengisinya seperti ini. Kita isi ini positif dulu. Selanjutnya, setelah semuanya terisi, maka kita baru menambahkan yang negatif. Perlu kalian ketahui bahwa hanya 2 elektron yang mampu menempati satu jenis orbital. Dan ketika kita menambahkan elektron di orbital yang sudah terisi 2 elektron, maka elektronnya akan saling menolak satu sama lain, sehingga salah satu elektron kemudian akan berpindah orbital sesuai dengan tingkat energi yang bisa terisi.
Mungkin sebelum itu kita perlu bahas cara penulisan bilangan kuantum ini ya. Penulisannya sesuai dengan urutan bilangan kuantum yang sudah dijelaskan, yakni N, kemudian L, kemudian M, dan kemudian S-nya. Contohnya 3D8. Jadi ini N-nya adalah 3, L-nya adalah D, yaitu L sama dengan 2, dan kemudian M-nya yaitu ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Tapi yang terpakai adalah 0. Kenapa bisa begitu? Karena S-nya diisi 1-1 dan yang terakhir ada pada 0 dengan bilangan kuantum negatif setengah. Contoh lagi ya, 3P3. Jadi N-nya adalah 3, L-nya bisa 0, 1, 2, tapi karena subkulitnya P, maka L-nya adalah 1. Dan karena subkulit P, penulisan M-nya seperti ini, ada min 1, 0, 1. Pengisian bilangan spinnya dari min 1, 0, dan kemudian 1, dengan semuanya masih positif setengah semua. Penulisan bilangan kuantum memiliki suatu larangan, yakni larangan Pauli, di mana penulisan bilangan kuantum tidak boleh ada yang sama. Semuanya punya bilangan kuantumnya masing-masing. Bohr merumuskan rumus 2n pangkat 2 untuk menuliskan jumlah elektron yang dapat dimuat dalam tiap kulit atom. Contohnya seperti ini. Jadi untuk kulit K dapat memuat 2 elektron. Kulit L dapat memuat 8 elektron. Kulit M 18 elektron dan kulit N 32 elektron dan seterusnya. Selain menuliskan bilangan kuantum, kita juga bisa menuliskan semua kemungkinan penyebaran elektron dalam semua orbital yang mungkin, yang disebut dengan konfigurasi elektron, atau lebih mudahnya penyebaran elektron dalam seluruh kulit atom. Penulisan konfigurasi elektron terdapat aturan Aufbau dan larangan Pauli. Aturan Aufbau merupakan penjelasan mengenai cara elektron mengisi orbital. Aufbau berasal dari bahasa Jerman yang artinya membangun, jadi dari rendah ke tinggi. Maksudnya, elektron akan mengisi orbital yang ada di dalam kulit-kulit atom sesuai dengan tingkat energinya, dari rendah ke tinggi. Aturan Aufbau cenderung bisa diilustrasikan seperti ini. Bisa kalian lihat, jadi pengisiannya mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya, sampai elektron dari suatu atom sudah sesuai dengan kemampuan orbitalnya menampung elektron. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa kok di Aufbau harus 4s2 dulu, baru 3d10? Jadi, ini ada hubungannya dengan tingkat energi yang dimiliki oleh subkulitnya, di mana pada 4s2 memiliki tingkat energi yang lebih rendah daripada 3d10, sehingga elektron akan mengisi 4s2 terlebih dahulu. Jadi ini ada contoh penulisan konfigurasi elektron. Mungkin sekalian memberi contoh tentang larangan Pauli juga ya. Jadi penulisannya semua akan memiliki bilangan kuantum yang berbeda-beda. Contohnya yaitu 6C. Ketika kita tulis konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, dan kemudian 2p2. Pengisiannya harus dari orbital yang kosong dulu ya. Nah, maksudnya larangan Pauli itu seperti ini. Kalau kita lihat tidak ada bilangan kuantum yang sama, jadi aturan ini memenuhi dengan larangan Pauli. Contoh konfigurasi yang lain yaitu 26Fe atau besi, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan kemudian 3d6. Jadi total elektronnya yaitu 2 tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 6 sama dengan 26. Coba kita kasih contoh yang lain lagi ya. Kalau seperti ini, SR38. Bentuk konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini. Dan ketika dihitung, total elektronnya yaitu 38. Kalau yang ini, iodin 53, penulisannya menjadi seperti ini. Dengan total elektron sama dengan 53. Tetapi, kalau nulisnya sampai panjang gitu ribet kan ya? Jadi untuk penulisan konfigurasi elektron sebenarnya bisa kita singkat dengan menggunakan gas mulia atau golongan 8A. Karena konfigurasinya pada 8A ini sudah terpenuhi semua, dan ketika bertambah maka akan berpindah ke kulit atom selanjutnya. Penulisan ini gas mulia yang paling mendekati dari bawah dijadikan sebagai patokan.
Jadinya kalau Fe sama dengan 26, gas mulianya yaitu 18 AR. Jadi kita tinggal ngelanjutin aja dari sana. Contohnya seperti ini. 18 AR sama dengan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Untuk selanjutnya yaitu 4S2, 3D6 menjadi Fe26. Nah ini bisa kita singkat seperti ini. Jadi langsung 18 AR, selanjutnya 4S2 dan 3D6. Kalau 53I, jadi gas mulia yang paling mendekati adalah 36 Kr. 36 Kr sama dengan 1S2 dan seterusnya. Nanti kita bisa langsung lanjutin seperti ini. 53I sama dengan 36 Kr, 5S2, 4D10, dan 5P5. Cukup paham? Konfigurasi elektron terdapat suatu pengecualian khusus di D4 dan D9. Dikarenakan subkulit D memiliki kecenderungan untuk penuh atau setengah penuh terisi oleh elektron. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menjadi tidak stabil dan menarik elektron dari subkulit yang lain. Ketika subkulit D terisi oleh 4 elektron atau 9 elektron, maka ia akan menarik elektron dari subkulit yang paling dekat tingkat energinya, yaitu S2. Sehingga apabila terdapat 4S2 3D4 atau 4S2 3D9, maka akan menjadi 4S1 3D5 dan 4S1 3D10. Jadi sekian materi untuk bilangan kuantum dan penulisannya. Yuk kita review dulu ya. Bilangan kuantum adalah cara penentuan letak suatu elektron di dalam kulit atom. Dan cara penentuannya dapat diketahui melalui 4 bilangan kuantum, yaitu N atau bilangan kuantum utama yang menandakan kulit atomnya, L atau bilangan kuantum azimut yang menandakan subkulit atomnya dan arah rotasi dari orbital, M atau bilangan kuantum magnetik yang menandakan jumlah orbital yang ada di dalam subkulit atom, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S yang menandakan arah berputarnya elektron. Dalam penulisan bilangan kuantum terdapat aturan Hund yang menjelaskan bahwa seluruh orbital harus terisi penuh dulu sebelum ada orbital yang terisi oleh 2 elektron. Ada juga larangan Pauli, di mana seluruh bilangan kuantum dalam satu atom tidak boleh ada yang sama. Konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menuliskan seluruh kemungkinan untuk elektron dapat ditemui dalam kulit-kulit atom. Konfigurasi elektron mengikuti prinsip Aufbau, di mana penulisannya berdasarkan tingkat energinya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Jadi itu dulu ya untuk materi bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Kalau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Stay safe and thank you for watching.